Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan berjalan-jalan di jalur alternatif Jalan Bojonegoro Sekar hingga tembus Madiun. Dalam perjalanan ada Mbak Nita dan ada juga Mbak Ita. Nanti dalam perjalanan ini kita melewati kedua warung tersebut. Yang pertama kita akan mampir di warungnya Mbak Nita. Setelah itu kurang lebih jarak 1 km kita akan mampir lagi di warungnya Mbak Ita. Adapun kedua warung kopi yang berada di tengah hutan atau alas jati ini ramah dan baik hati. Simak selengkapnya, jangan lupa di subscribe, tolong pinjam jempolnya. Kalau sudah, marilah kita lanjut. Adapun jalan yang kita lewati ini adalah jalan tembusan dari Temayang menuju ke Mbobolan. Adapun bila mana dari Temayang, urutan desa dan kampung yang kita lewati, setelah Temayang kita melewati Kampung Judeg, lalu kita melewati Kampung Kricak, selanjutnya Kampung Ngoro, Sumberbendo, terus Celebung. Setelah pemandangan persawahan yang kita lewati ini selesai, nanti kita masuk sedikit perhutanan atau perkampungan hutan. Setelah itu kita masuk di Kecamatan Mbobolan. Bagi Anda yang berada di luar wilayah Kabupaten Bojonegoro, andai kata suatu saat Anda masuk ke wilayah Bojonegoro, jangan kaget ya. Di seluruh wilayah Bojonegoro jalannya sudah seperti ini, sudah cor. Bahkan ada juga setelah cor dilapisi dengan aspal. Jadi jalan-jalan yang ada di Bojonegoro itu keren. Nah, sekarang kita masuk di Mbobolan, tepatnya di perempatan. Adapun setelah ini kita mampir di warungnya Mbak Nita. Nah, konco-konco, inilah warungnya Mbak Nita. Warung tersebut terletak di sebelah kiri gapura masuk kampung atau desa Sambirjo. Ini merupakan sebuah desa yang berada di tengah hutan. Sambirjo, warung makan. Iki warung sapa Mbak iki, Mbak? Mbak Nita Sambirjo, warung tengah hutan. Mbak, enten sese, Mbak? Iya. Napa mawon sese, Mbak? Lagi iki ya. Kula Surya ya, Mbak. Lek ngedol ses alon-alon aja cepet-cepet, Mbak, perlu nih ben suwe. Nggih. Buka jam itu, Mbak, ngaten iki, Mbak? Jam 8. Jam 8 pagi sampai jam Jam 5, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Terus mungkin hari liburnya hari apa? Jadi nanti kalau konco-konco ingin kesini itu bisa tahu. Tergantung, kalau repot ada urusan ya libur, kalau enggak ya. Kalau enggak ya enggak gitu ya, Mbak ya. Mbak Nita, sampun kagungan berapa tahun? Kali nggih. Oh nggih. Jualan teng mriki sampun berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun nggih. Ya. Terus itu Mbak mau tanya, Mbak, di Kampung Sambirjo itu, Mbak ya. Konon di situ kok banyak rondonya, itu betul apa tidak, Mbak, itu, Mbak? Rondonya kathah, Pak. Oh, jadi rondonya banyak ya, Mbak ya. Itu, Mbak, terima kasih, Mbak ya. Galeri Kampung Desa channel YouTube. Menurut keterangan dari Mbak Nita, di Kampung Sambirjo itu banyak juga janda dan rondo. Mbak, niki kula bayar sisan, Mbak, kopi sama itunya, Mbak, sama rokoknya berapa, Mbak? 28. Milioner, Pak. Di warung ini bersahaja. Ini bukan warung neko-neko. Lagi pula di sini sewajarnya harga ya. Tadi saya makan sama rica-rica, sama es teh sampai emblek. Apa itu kelempokan cuma 20. Berapa, Mbak? 25 tadi, Mbak ya. Terus ini kopi sama rokok Surya cuma 28. Artinya warung ini ya warung kampung lah, karena ini tempat beristirahatnya orang kerja.
Oke, sebagai penutup pada live kali ini, terima kasih telah hadir di Galeri Kampung Desa. Nah, konco-konco dan sedulur, kita mendengarkan sendiri keramahan dari Mama Nita. Adapun keramahan Mama Nita ini bukanlah hanya sekedar trik atau modus seorang penjual atau pedagang, melainkan ya kita juga bisa merasakan bahwa keramahan dan tutur sapa yang begitu piawai dan santun merupakan sifat bawaan atau watak orang tersebut. Sekarang kita tinggalkan sejenak Mama Nita, kita melaju ke arah barat menuju ke sebuah warung yang berada di tengah hutan, tepatnya di sebelah gapura tikungan jalan Kampung Melandangan dan Kalongan. Adapun jarak warung tersebut dari tempat ini sekitar 2 km. Ini kita ke arah barat, nanti kita akan bertemu atau menjumpai sebuah pertigaan yang disebut dengan pertigaan Paldaplang. Pertigaan tersebut bila mana ke kanan nanti sampai ke Ngasem, bila mana ke kiri kita sampai di warungnya Mbak Ita, sekaligus tembus Kecamatan Sekar hingga Madiun. Nah, jadi bila kita sudah menjumpai sebuah pertigaan seperti ini, inilah pertigaan Plang-Daplang atau Paldaplang. Kita ngambil yang kiri, jadi jalan inilah yang dimaksud. Bila mana kita telusuri nanti sampai Kecamatan Sekar, terus kita lanjut bisa ke tembus Madiun. Dilanjut ya. Kita lewati dulu jalan ini sekitar 1 km, nanti di kanan jalan ada sebuah gapura. Dan gapura tersebut merupakan jalan masuk ke sebuah kampung, yaitu Kampung Kalongan dan Kampung Melandangan. Di sebelah kanannya gapura masuk Kampung Melandangan dan Kampung Kalongan tersebut ada sebuah warung kopi terpencil miliknya Mbak Ita. Mbak Ita statusnya adalah single parent atau rondo alias janda, ramah dan baik hati. Nah teman-teman, konco-konco sekalian, sekarang kita sudah sampai di warungnya Mbak Ita. Adapun letak warung ini di tikungan sebelah kanannya gapura masuk Kampung Melandangan dan Kampung Kalongan. Pada kali ini di tempat ini ya ada masing-masing dan juga om-om ngopi-ngopi nyantai di tempat ini. Seperti apakah suasana? Marilah kita lanjut. Inilah dia Mbak Ita yang menyandang status single parent atau rondo alias janda. Bila kita melihat penampilan Mbak Ita ini ya seperti itu, gaul sekali. Tetapi di balik itu hatinya itu lemah lembut, wataknya kalem, tutur sapanya sopan dan santun, serta orangnya ramah, polos dan lugu. Bukan kok Pak Ade menyanjung-nyanjung secara berlebihan, tidak. Memang apa adanya seperti itu. Adapun Mbak Ita berjualan di sini dari pagi hingga sore dan rumahnya di Mbubulan. Selama berjualan dari pagi hingga sore, warga Kampung Melandangan dan Kalongan itu bila mana mampir atau ngopi di tempatnya Mbak Ita ini, mereka itu ya tidak sekedar ngopi, juga bantu-bantu turut serta menjaga. Karena masyarakat yang ada di Kampung Kalongan dan Melandangan itu tahu banget atau paham sekali bahwa Mbak Ita ini sosok wanita atau janda yang benar-benar orang baik-baik. Dan warung kopi ini benar-benar warung kopi biasa, bukan warung kopi yang punya makna dan sisi lain ya, dipahami betul. Selanjutnya marilah kita ngobrol-ngobrol atau semacam wawancara dengan Mbak Ita. Dengarkan baik-baik ya konco-konco. Bagi Bapak Mas yang sedang perjalanan menuju dari Bojonegoro ke Madiun, nah kebetulan di sini ada sebuah warung Simpang Lambangan, Pak. Simpang Lambangan nggih. Simpang Lambangan nggih. Oh nggih, niki sawet napa niku kok acarane asik meniku? Bakar ayam. Bakar ayam. Ayam napa niku? Ayam potong. Ayam potong. Nggih. Oh, dibakar nggih gurih-gurian nggih. Nggih, nggih, Oh nggih. nggih. Ini nepai panen, Pak niki. Panen apa Pak niki, Pak? Panen ayam. Panen ayam. Nggih. Oh, berarti niki ceritane bos ayam. Bos ayam duitnya akeh iki. Nggih, nggih.
Monggo bapaknya dilanjut. Monggo, monggo, oke. Terus ini yang bakulnya warung yang ini Mbak ini ya Mbak ya. Mbak ya pedagangnya Mbak ya. Mbak sinten Mbak niki Mbak? Mbak Ita Mbak Ita dari Mbubulan. dari Mbobolan. Buka warung di sini sudah berapa lama Mbak iki Mbak? Sekitar 6 bulanan. Sekitar 6 bulan ya Mbak ya. Dari pagi jam berapa Mbak sampai jam berapa? Pagi jam 9 Sampai jam 4. Oh sampai jam 4. Setelah itu tutup dikukuti 3 mantuk ya Mbak ya. Nggih, Pak. Kalau bengi tutup ya Mbak ya. Tutup. Iya, lek bengi kok sing moro garangan-garangan iki Mbak luwak-luwak iki. Mbak. Bakulnya cantik, Pak. Iya, bakulnya cantik nih. Mbak Ita ayo Mbak di acting kamera Mbak Mbak. Ya udah ini namanya Mbak Ita. Kakungnya berdamel apa Mbak? Sopir suaminya Ronton, Pak. Sopir teronton terus. mungkin single parent apa masih gadis apa gimana? Gadis, Pak. Gadis. Masih gadis? Gadis, nggak usah malu-malu. Gadis bilang gadis, rondo bilang rondo, janda wes bilang ngono, janda. Pak, pokoknya. Apa? Ya wes ngono kuwi. Yang rondo itu tadi ya? Oh ya Allah ya Rabbi. Tepak sekali ini warung tengah alas bakule rondo. Masuk YouTube setuju Mbak ya? Enggak apa-apa ya Mbak ya? Oke, setuju. Yang penting tidak merugikan. Nanti komentar seperti apapun nanti abaikan saja, namanya orang kontroversi. Tapi kalau ada komentar yang tidak terlalu pantas tetap saya hapus dan saya blokir. Betul Mbak ya? Oke, kita lanjut selebihnya tentang kegiatan yang ada di sini di warungnya Mbak Ita. Ada sedang melakukan bakar iwak pitik. Ayam, nggih. Bakar iwak pitik ini. Wah, berapa biji Pak? Pak berapa? Panen 2 biji. biji. 2 ekor ya Pak ya. Nggih. Kalau orangnya kan Ini- cukup, Pak. Orang 4 kan. Surprise dari juragan pitik. Duitnya akeh iki Pak. Guys, mugi-mugi dados amal ya Pak ya. Amin. Panen pitik bagi-bagi ning kanca ning warunge Mbak Ita. Mudah-mudahan dadi sedekah. Nah, konco-konco, jadi itu tadi bapak-bapak masing-masing dari warga kampung Melandangan dan Kalungan. Kesehariannya bila mana ada waktu longgar atau waktu luang, mereka semua nyantai-nyantai di warungnya Mbak Ita sambil mengawat-ngawati atau menjaga dan menemani Mbak Ita. Mungkin konco-konco sekalian bila mana ingin tahu kampung Melandangan, di sebelah kiri warung ada sebuah gapura. Dan gapura ini ada jalan masuk, kita melewati hutan sekitar 1 kilometer. Mungkin para pemirsa sekalian penasaran seperti apakah kampung Kalungan dan kampung Melandangan. Dua buah kampung kok terletak di dalam hutan terpencil. Bagi teman-teman sedulur semuanya yang penasaran, ikuti terus video ini. Selanjutnya, sambil Anda menanti sampainya kita di tempat tujuan, yaitu Kampung Kalungan dan Kampung Melandangan, Pak D sekaligus undur diri dan mohon pamit. Ada kurang lebihnya dalam menjelaskan atau menarasikan konten video YouTube yang satu ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat untuk semuanya. Sehat yang menonton, sehat yang ditonton, serta pula Pak D mohon doa restunya agar tansah diparingi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat video ini berhenti, artinya konten video YouTube ini berhenti atau selesai.